hormati Ibu Nur Hadianti Kamarwan selaku dosen pengajar, yang saya banggakan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sutarno, Pak Irunisa, dan Andika Saputra akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tema ketahanan nasional, di mana saya akan mempresentasikan di materi pertama tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat teguh dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar, dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Keadaan atau kondisi nasional selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ketahanan nasional mempunyai makna yang amat luas bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat. Ketahanan nasional perlu dipahami secara komprehensif dan terpadu, baik secara personal maupun sosial, untuk kemudian diwujudkan secara nyata di bumi Nusantara. Dalam konteks inilah, maka ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia. Kenapa demikian? Karena ketahanan nasional bukan hanya persoalan ketentaraan, melainkan juga terkait dengan persoalan lain seperti persoalan agama, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dengan begitu, semua komponen bangsa, apakah ini agamawan, ekonom, cendekiawan, wiraswastawan, wartawan, dan lain-lain, memberikan sumbangsih maksimal bagi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dan dalam menumbuhkan, mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohania dan jasmania. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Ketahanan pada aspek bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi ketahanan juga diartikan sebagai konsepsi nasional dalam capaian tujuan nasional yang pada intinya capainya keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah negara. Adapun tujuan nasional sebagaimana diamati dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ialah membentuk suatu pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan ketahanan nasional, yakni kondisi yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Khairuni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan ketahanan nasional dan fungsi dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasional. Terdapat beberapa hal untuk mencapai tujuan nasional. Yang pertama ada ketangguhan, adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Contohnya yaitu tidak mudah menyerah, selalu bersabar dalam menghadapi segala masalah. Yang kedua ada keuletan, adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu perilaku semangat bekerja, artinya suatu keinginan untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ada perilaku menghargai waktu, yang artinya tidak menyia-nyiakan waktu terbuang begitu saja tanpa kerja dan karya. Yang ketiga ada perilaku disiplin, artinya selalu bersikap dan berperilaku sesuai aturan atau tata tertib. Selanjutnya yang keempat ada identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional serta peran internasionalnya. Yang kelima ada integrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun bersifat fungsional. Yang keenam ada ancaman, yaitu yang dimaksud di sini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Selanjutnya yang terakhir ada hambatan dan gangguan, adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Selanjutnya itu ada fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu sendiri mempunyai 3 fungsi. Yang pertama ada daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua ada pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga mencapai kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ada pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Andika Syaputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurhayati, SIP, MIP. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Baik Ibu, saya ingin meneruskan presentasi dari rekan saya. Di sini saya ingin menyampaikan ciri dan asas ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia bertumpu pada budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga berbagai ciri ketahanan nasional yang dikembangkan tidak lepas dari tata kehidupan bangsa Indonesia. Ciri ketahanan nasional yaitu ketahanan nasional merupakan persyaratan utama bagi bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah,
yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. Lalu, menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Ciri selanjutnya, ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air serta kepada perjuangan ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan baik dalam pergaulan antara bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan azas-azas sebagai berikut. Mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak punah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian atau independensi ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Lalu, dinamis. Dinamis di sini, ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini akan senantiasa berubah dan perubahan ini senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Lalu wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkeseimbangan akan meningkat kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Dan konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Demikian akhir presentasi kami dari kelompok 6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.